Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus berat. Maka disunnahkan, dianjurkan rumah itu harum. Jadi yang mengganggu itu ya jenis setan-setan semua itu yang nggak senang dengan wewangian, senangnya bau-bau busuk. Makanya harumkan rumah kita dengan minyak wangi, harumkan rumah kita dengan bukhur. Bukhur itu adalah kayu yang dibakar, wangian. Itu perlu rumah kita diharumkan yang demikian. Dan hukumnya mengharumkan ruangan adalah sunnah Nabi. Nabi senang dengan harum-harum, malaikat senang dengan harum-harum. Maka betul jika malaikat itu adalah akan meninggalkan tempat yang busuk, baunya tidak enak. Khususnya malaikat seperti malaikat rahmat. Tapi malaikat pencatat amal tetap saja akan mencatat. Jadi biasakan dengan wewangian dan harum. Sehebat-hebatnya penyakit zahir, penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia, paling-paling mati gitu saja. Tapi penyakit batin, penyakit rohani, kalau diserang, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kita diserang kanker, mati, resiko dunia saja. Kena ginjal, mati. Paru-paru, mati. Darah tinggi, mati. Tapi tidak berakibat akhirat. Maksudnya tidak ada nanti penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kanker, Pak. Tidak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Juga tidak. Yang menyebabkan masuk neraka itu penyakit rohani. Jadi kata Al-Ghazali, penyakit rohani itu kalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancurlah akhirat. Jadi ketika kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat. Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia, rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat. Rusaknya iman itu ketika sesuatu ibadah yang kemudian dilaksanakan tapi hampa rasanya, itu ada bermasalah, hampa aja gitu. Beres sholat tuh kayak plong nggak dapet, tenang nggak dapet gitu, nggak, tapi tetap risau, gelisah, ada apa nih ya? Ini ada masalah dengan iman. Quran surat Muhammad ayat 19, ini awalan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang pertama untuk memperbaiki iman itu adalah fa'lam, ilmuilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Tauhid. Jadi pelajari ilmu tentang ketauhidan. Iman kita lemah, iman kita rusak itu karena bermasalah ketauhidan kita kepada Allah. Seberapa kita sudah mengenal Allah, itu yang paling penting sebenarnya. Engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan,
engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat. Mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, nggak apa-apa, ini kan muqaddimah. Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis. Setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik, ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang tua.